TV images how the suspect shooting. Di tempat yang seharusnya menjadi titik paling aman di dunia, justru terjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Gedung putih, jamuan makan resmi, tamu-tamu penting, pengamanan berlapis, semuanya tampak sempurna di permukaan. Namun dalam sekejap, semuanya runtuh. Satu insiden penembakan mengubah malam penuh protokol menjadi kekacauan total. Presiden dan wakil presiden dievakuasi dalam kondisi darurat. Aparat keamanan bergerak secepat mungkin. Sirene, teriakan, kepanikan. Dan publik mulai bertanya dengan satu nada yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi di tempat seketat itu? Yang lebih mengganggu, hanya beberapa jam sebelum kejadian, muncul sebuah pernyataan yang kini terasa sangat janggal. Di video ini, kita akan membongkar semuanya, dari kronologi yang sebenarnya, kejanggalan yang sulit dijelaskan, hingga teori-teori yang membuat banyak orang merinding. Dan satu hal yang pasti, semakin dalam kita menggali, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangkan suasananya terlebih dahulu. Malam itu, Gedung Putih menggelar jamuan makan resmi. Sebuah acara tahunan yang mempertemukan dunia politik, media, dan hiburan di Washington Hilton. Suasananya tampak santai, namun tetap syarat gengsi. Presiden dan wakil presiden, politisi penting, jurnalis ternama, eksekutif bisnis, hingga selebritas Hollywood berkumpul dalam satu ruangan. Mereka duduk rapi di ballroom megah yang terang benderang, menikmati momen langka di tengah tensi politik yang memanas. Karena dihadiri tokoh-tokoh penting, pengamanan dilakukan tanpa kompromi. Area gedung hingga jalanan sekitar telah disterilkan sepenuhnya. Tak ada satupun yang bisa mendekat tanpa izin. Setiap tamu wajib melewati lapisan pemeriksaan ketat, mulai dari verifikasi identitas, deteksi logam, hingga pengawasan langsung oleh unit keamanan elit. Namun di tengah tawa dan percakapan ringan, semuanya berubah dalam sekejap. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria entah bagaimana berhasil menerobos masuk, lalu melepaskan beberapa kali tembakan. Suara letusan memecah ruangan. Kepanikan langsung meledak. Para tamu spontan berlindung, sebagian menjatuhkan diri di bawah meja. Dalam momen yang nyaris tak bisa diproses, Donald Trump dan J.D. Vance segera dievakuasi begitu suara tembakan terdengar. Semua terjadi begitu cepat, hanya dalam hitungan detik. Di sini ada satu titik krusial. Sistem keamanan sebenarnya bekerja, tapi baru setelah semuanya terlambat. Respon cepat memang berhasil mengamankan tokoh utama dan mengendalikan situasi. Namun pertanyaan yang jauh lebih mengganggu mulai muncul. Kenapa sistem seketat itu tidak mampu menghentikan ancaman sejak awal? Disinilah cerita mulai berubah arah. Pelaku akhirnya teridentifikasi. Bukan sosok anonim tanpa jejak, dan bukan pula figur yang benar-benar hilang dari radar. Justru sebaliknya, ia memiliki identitas yang jelas, dengan rekam jejak digital yang bisa ditelusuri. Namanya Cole Allen. Lulusan California Institute of Technology, salah satu institusi elit bagi individu dengan prestasi akademik tinggi. Ia pernah muncul di publik lewat inovasi yang ditujukan untuk membantu lansia. Dalam profil LinkedIn-nya, ia dikenal sebagai insinyur mekanik, ilmuwan komputer, sekaligus pengembang game independen. Dan justru disinilah letak keganjilannya. Tidak ada tanda mencolok yang langsung mengarah pada ancaman. Tidak tampak ekstrim. Tidak ada riwayat yang secara jelas memicu alarm. Atau mungkin sebenarnya ada, tapi terlewatkan. Karena setelah insiden ini ditelusuri lebih dalam, perlahan mulai muncul pola-pola yang terasa tidak wajar. Sebelum insiden ini terjadi, ada dua pernyataan yang jika ditarik kembali terasa seperti sinyal yang sempat terlewat.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam sebuah kesempatan menyebut bahwa Donald Trump akan membawa panas, bahkan menggunakan frasa shots fired. Dalam konteks politik, kalimat seperti ini bisa saja dianggap metafora. Tapi setelah kejadian itu benar-benar terjadi, maknanya terasa jauh lebih dingin dan berbeda. Sinyal kedua justru terasa lebih personal. Seorang koresponden dari Fox News mengaku sempat mendapat peringatan langsung dari suami Leavitt. Kalimatnya sederhana, namun nadanya serius. Kamu harus benar-benar berhati-hati. Disertai gestur menoleh ke sekeliling, peringatan ini memberi kesan ada sesuatu yang diketahui, tapi tidak diungkap sepenuhnya. Jika berdiri sendiri, dua hal ini mungkin hanya terlihat seperti kebetulan. Namun saat ditempatkan berdampingan, retorika publik dan peringatan privat, muncul kesan adanya kode yang baru terasa relevan setelah semuanya terjadi. Dan setelah insiden itu pecah, narasi dari para tamu yang hadir di White House Correspondents' Dinner mulai bermunculan. Banyak yang mengaku bahwa pengamanan di acara tersebut tidak seketat yang dibayangkan publik. Tidak ada verifikasi berlapis, tidak ada pemeriksaan mendalam. Cukup menunjukkan tiket digital yang dikirim melalui email dan seseorang bisa melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Di sisi lain, percakapan di dunia maya bergerak sangat cepat dan terasa seolah seragam. Sejumlah akun pro Donald Trump hampir bersamaan mendorong narasi bahwa acara seperti ini seharusnya digelar di dalam Gedung Putih, bukan di lokasi luar. Narasi ini secara tidak langsung kembali mengangkat wacana pembangunan aula dansa di Gedung Putih senilai 3,2 triliun, sebuah proyek yang sebelumnya sempat ditolak. Di waktu yang nyaris bersamaan, Trump sendiri mengeluarkan pernyataan yang menarik perhatian. Ia membandingkan dirinya dengan Abraham Lincoln, menyinggung bahwa tokoh-tokoh besar selalu menjadi target. Dua arus ini, kampanye digital dan retorika publik, muncul beriringan, perlahan membentuk persepsi yang sama, bahwa insiden ini mungkin bukan sekadar kejadian acak, melainkan bagian dari narasi yang jauh lebih besar. Setelah kejadian ini, berbagai potongan informasi mulai dirangkai oleh sebagian orang menjadi pola yang tampak mencurigakan meski belum terverifikasi. Salah satu yang disorot adalah nama Henry Martinez yang dikaitkan dengan NASA pada 2014, tahun yang sama ketika Cole Allen disebut pernah magang di sana. Kejanggalan muncul karena sebuah akun di platform X dengan nama tersebut pernah menyebut Allen pada 2023 tanpa konteks, tanpa penjelasan. Di sisi lain, beredar pula sebuah cuitan yang muncul sekitar 12 hari sebelum kejadian. Isinya seolah memprediksi adanya percobaan pembunuhan yang direkayasa atau dibuat tampak nyata terhadap Donald Trump. Spekulasi pun semakin melebar dengan munculnya berbagai klaim tambahan. Ada yang menyebut Cole Allen pernah mengenakan atribut militer Israel di media sosial. Ada pula dugaan lonjakan pencarian namanya di Israel beberapa jam sebelum kejadian. Potongan-potongan ini kemudian dirangkai menjadi satu narasi besar, seolah semuanya saling terhubung. Bagi sebagian orang, ini tampak seperti pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Namun bagi yang lain, ini bisa saja hanyalah kumpulan informasi acak yang disusun agar terlihat terhubung. Di titik ini, batas antara fakta dan spekulasi mulai kabur. Dan justru disitulah cerita ini menjadi semakin sulit dibaca secara objektif. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita seharusnya memahaminya? Karena jika ini bukan sekadar kebetulan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dalam kerangka ini, semuanya kembali pada satu pertanyaan klasik, cui bono, siapa yang diuntungkan? Bagi sebagian orang, insiden seperti ini tidak pernah dilihat sebagai kejadian acak. Mereka melihatnya sebagai momen yang, sengaja atau tidak, menghasilkan efek yang sangat spesifik. Lonjakan perhatian, simpati publik, dan penguatan dukungan terhadap Donald Trump. Bahkan dalam dinamika kampanye, insiden penembakan terhadap Trump sempat berubah menjadi citra yang ikonik dan berhasil menarik atensi publik secara masif. Namun di sisi lain, ada penjelasan yang jauh lebih sederhana,
dan mungkin lebih realistis, bahwa ini hanyalah tindakan seorang individu, seorang aktor tunggal yang kebetulan menemukan celah dalam sistem yang seharusnya tertutup rapat. Dan semua pola yang kini terlihat mungkin hanyalah rangkaian kebetulan yang kemudian ditafsirkan terlalu jauh. Di antara dua kemungkinan ini, publik pada akhirnya dihadapkan pada pilihan, melihatnya sebagai bagian dari skenario besar, atau sekadar tragedi yang kebetulan terjadi, namun kemudian dibesar-besarkan oleh persepsi dan ketakutan. Kalau semua ini memang hanya kebetulan, seharusnya ceritanya berhenti sampai di sini. Tapi kenyataannya tidak. Karena semakin dalam ditelusuri, justru semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Pertanyaan yang sampai sekarang belum menemukan jawaban. Dalam beberapa tahun terakhir, rangkaian ancaman terhadap Donald Trump mulai dibaca sebagai sebuah timeline yang terasa belum utuh. Dari insiden kampanye di Butler, Pennsylvania, hingga kejadian terbaru, pola yang muncul memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini sekadar peristiwa yang berdiri sendiri atau bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas? Hampir 2 tahun sejak Butler, publik masih menunggu kejelasan. Apa sebenarnya motif pelaku? Apakah ada koneksi yang belum terungkap? Dan yang paling krusial, apakah ada aktor lain yang bermain di balik layar? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berulang, menggantung, tanpa jawaban yang benar-benar final. Sorotan pun mulai mengarah ke lembaga-lembaga negara. Sebagian pihak menilai proses di Kongres Amerika Serikat belum sepenuhnya transparan. Sementara itu, lembaga seperti FBI dan Secret Service diyakini masih terus mendalami kasus ini, meski detail penyelidikan belum sepenuhnya dibuka ke publik. Dengan munculnya dugaan upaya ketiga, tekanan untuk membuka fakta secara lebih jelas pun semakin kuat. Karena hingga saat ini, yang tersisa bukan kepastian, melainkan rangkaian pertanyaan yang terus bertambah dan semakin sulit untuk diabaikan.